Assalamualaikum, selamat pagi. Sambil jalan nih, nunggu macetnya jalan gitu kan, kita ngobrol soal kelanjutannya kudeta militer di Myanmar. Pagi ini saya baca apa yang disampaikan oleh Aung Suu Kyi itu mulai berjalan, artinya perlawanan dari gerakan demokrasi itu mulai terjadi, seperti kaleng dibunyiin, klakson dibunyikan, kemudian juga para medik gitu kan juga melakukan tekanan terhadap rejim militer ini mogok. Karena di Myanmar sendiri sekarang terungkap yang meninggal itu kena COVID ini sudah 3.000-an juga. Di sisi yang lain, pimpinan militer atau militer di sana menyampaikan bahwa jangan coba-coba membuat gerakan yang akan mengarahkan Myanmar ke instabilitas. Kalau kita lihat sementara saat ini, maka yang berbeda pendapat di sana itu yang mulai muncul itu partai. Jadi partainya Aung Suu Kyi itu ya Liga Demokrasi lah. Nah, berdasarkan perkiraan gitu kan, itu kan karena dianggap curang gitu kan, kemudian lawannya itu hanya dapat puluhan kursi lah, sedikit sekali walaupun militer dikasih 25%, atau kalau nggak salah 160-an gitu kan ya, jadi itu kecil. Nah, dengan seperti ini, prediksi yang sederhana, ketika tekanan ini makin kuat, maka militer akan merangkul beberapa sipil-sipil yang lain, sehingga walaupun pemilihan itu akan dilakukan katakanlah 1 tahun lagi, tapi di sisi lain mereka tentu menjaga kestabilan pemerintahannya gitu kan. Nah, sisi yang lainnya lagi, dunia internasional sekarang menekan, termasuk di PBB, walaupun Cina kelihatannya belum menyepakati resolusi PBB-nya apa terhadap Myanmar. Dan seperti yang 3 hari sebelum ini ketika terjadi kudeta itu saya sampaikan, ada indikasi pemerintahan dari luar itu mendukung kejadian ini. Nanti kita lihat ke depannya, tetapi ini menarik untuk kita cermati dan kita perhatikan lebih jauh. Di sisi yang lain lagi, kita juga harus jujur bahwa proses yang seperti ini itu tidak akan pernah berhasil kalau dilakukan oleh hanya segelintir orang, dan itu hanya di dalam negeri, karena demokrasi itu juga bagian daripada proses yang harus dijaga oleh seluruh bangsa-bangsa, di mana ketika akal sehat itu atau organ-organ atau infrastruktur demokrasi itu berjalan, maka dunia ini akan lebih terdorong ke arah yang lebih baik, karena lebih banyak orang ikut partisipatif. Dan ketika orang-orang itu punya akal sehat dan berlaku sehat, maka alam semesta ini atau bumi ini akan lebih sehat. Jadi arahnya ke sana juga, walaupun tentu banyak pertarungan dan persaingan dan permainan lah, karena ini bukan di ruang hampa. Nah, dari pengalaman itu, kalau saya lihat ada beberapa prediksi atau model buat yang muda-muda gitu kan, atau yang baru melihat fenomena seperti ini. Anda ada baiknya melihat fenomena Tiananmen. Fenomena Tiananmen itu adalah ketika rejim
yang sedemikian kuat itu apa namanya diprotes gitu kan. Tetapi di sisi yang lain lagi, pemerintahan rejim yang kuat ini juga punya visi. Tiananmen itu terjadi tahun 90-an ya, awal tuh 90-an awal tuh 89 90 awal. Dan itu kalau kita lihat secara dalam, itu adalah proses di mana ketika Cina itu atau Tiongkok itu memulai proses reformasi besar-besaran di mana mereka itu menyatakan bahwa tidak penting bentuknya seperti apa, tapi kucing itu yang penting tetap bisa nangkep tikus, itu kasarnya. Jadi Hong Kong itu mau seperti apa itu tenang-tenang aja, yang penting ya bisa bersama. Atau misalnya ekonomi Cina itu atau kemajuan Cina itu seperti apa sistemnya, tapi yang pasti ini akan memajukan rakyatnya. Deng Xiaoping berhasil sekarang kalau kita lihat. Nah, tapi kalau mau bicara Myanmar ini, apakah sebetulnya dalam proses demokratisasi kemarin itu ada kejadian-kejadian seperti Tiananmen ini? Dan Tiananmen berhasil, artinya tidak langsung lompat ke proses demokrasi, artinya tetap terpimpin, itu karena pemerintahan dan militer ketika itu berhasil menarik orang-orang atau demonstran itu yang ada di lapangan itu, sehingga setelahnya sama juga dengan Hong Kong lah, kalau mau hitung-hitungan tarik-tarikan model-model mirip-mirip itu lapangan jadi kosong dan situasi stabil lagi. Itu pelajaran kalau di sisi lain di Tiongkok. Tetapi kalau kita belajar dari Indonesia misalnya ketika tahun 98, itu sebetulnya pola seperti ini hampir terjadi ketika awal-awal anak-anak itu masuk ke gedung MPR DPR, maka itu hampir dibenturkan dengan salah satu ormas. Kalau ingat di situ udah hampir benturan itu, berhadapan-hadapan. Tetapi lobby atau misalnya penyampaian itu, misalnya saya sendiri menyampaikan ke dua tokoh yang ketika itu saya kira kuat sekali jaringannya. Yang pertama almarhum Pak Todung Barita. Saya bilang, Pak, Bapak selama ini selalu mendorong kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk negeri ini. Ini sekarang teman-teman udah masuk ke MPR DPR, dan kalau dibiarkan itu tawuran, ujung-ujungnya pasti nggak kerusuhan, dan kejadian kerusuhan di tanggal 14-13 itu bisa terjadi lagi, makin luas, nggak terkendali itu nanti. Kemudian beliau sampaikan, udah percayakan saja gitu kan Pak Todung Barita. Kemudian yang kedua, saya bicara dengan Kang Tato Sugiarto Prajamanggala, yang ketika itu sangat dikenal dan punya pertemanan banyak dengan ormas-ormas di negeri ini, artinya dengan para pucuk pimpinannya. Saya sampaikan juga, Kang, ini teman-teman udah seperti ini, dan kita tidak ingin berebut kekuasaan, tetapi perubahan itu harus terjadi karena seperti tidak ada ujungnya. Dan kita sebetulnya hanya ingin situasi jangan sampai masuk ke yang tidak terkendali. Jadi harus ada nih penyelesaian yang ujungnya sebetulnya membuat Indonesia ke arah yang lebih baru. Walaupun kita juga nggak ngerti persis, tapi yang pasti para senior saya rasakan, termasuk Mas Haryadi, Mas Haryono, Prof Edi, dan banyak para profesor ketika itu, para senior. Kemudian juga Ali Sadikin, kemudian Adnan Buyung, dan lain-lain, banyak sekali lah di gerakan reformasi itu, termasuk Kemal Idris, Prof Broto gitu kan. Itu tidak ingin
merebut kekuasaan, tapi mendorong perubahan supaya bangsa ini menuju ke yang lebih pasti dan demokratis. Nah, di sisi yang lain juga saya melihat juga gitu kan, banyak pihak melakukan lobby ke yang megang senjata, dan anak-anak yang megang atau keluarga yang megang senjata ini turun ke jalan semuanya, sehingga kalau mereka meletupkan senjatanya itu akan kena ke keluarganya mereka sendiri. Nah, ternyata pilihannya adalah kemanusiaan dan Indonesia harus bergerak ke arah yang lebih maju. Kalau kita lihat hari-hari ini sudah 20 tahun lebih proses itu terjadi, anak-anak muda yang sekarang mulai besar ketika ditempa oleh proses itu, apakah itu Adiana Pitupulu, Said atau panggil Paci ya, atau Muradi, atau dan banyak lagi yang lain yang ketika itu berada di lapangan misalnya, dan sudah banyak juga yang berpulang, termasuk Sarbini misalnya, itu mereka berjuang puluhan tahun dan sampai hari ini itu masih berada di punggung, belum di leher, belum di puncak, usianya udah 40-an lebih. Tapi fenomena itulah yang akhirnya dipilih dengan mengedepankan nilai-nilai dan perubahan untuk negeri ini. Jadi kalau lihat 98 itu berbeda dengan tahun 66, di mana yang gantikan itu pasti, kemudian juga setelah itu terbangun rejim. Nah, di Indonesia hari-hari ini tuh awal perubahannya seperti itu, dan saya sudah menyampaikan di sisi yang lain situasi yang sekarang, tetapi belum detail. Tapi kembali kepada Myanmar ini sendiri, sebetulnya apakah seperti yang diungkap oleh media ini menyangkut hegemoni atau bisnis atau tali uangnya kelompok militer dan yang didukungnya gitu kan. Jadi persoalannya di sini. Atau misalnya selain persoalan pemilu yang dianggap curang, kuat sekali terjadi korupsi dan abuse of power. Karena di sisi sekarang juga mulai dimunculkan, misalnya ini lucu juga nih, seperti kejadian di negeri ini juga, di mana si Aung Suu Kyi itu dituduh main-main dengan alat telekomunikasi ya. Itu mulai dimunculkan juga, jadi mau diberangus dengan cara penegakan hukum gitu kan, hukum yang kelihatannya akan sedang dimainkan. Atau juga misalnya kita lihat tuduhan pemilu. Nah, tuduhan pemilu curang itu sebetulnya kalau kita lihat, kita perlu belajar juga terhadap Amerika ya, United States of America. Di sana ketika diindikasikan atau dicurigai lah, atau dipersepsikan lah, Trump ketika itu yang presiden memainkan ketidakpercayaan terhadap pemilu dan menurunkan orang-orangnya sampai menduduki Capitol Hills ya di sana. Tetapi yang terjadi di sana itu militer dia tetap tegak menjaga negara, tidak membela Trump, kasarnya seperti itu. Kemudian proses demokrasinya tetap terus berjalan. Jadi saya ingin mengajak semua melihat bahwa United States of America itu oke lah ada musibah, misalnya musibah seperti kejadian itu, tetapi mari kita pandang ketika itu militer dan aparat keamanan dan yang lain yang megang senjata, padahal masyarakatnya juga punya senjata di rumahnya masing-masing, itu tidak menggunakannya. Nah, dan proses demokrasi inilah dan penegakan hukum itulah yang dilakukan. Ini adalah sebuah contoh buat masyarakat dunia, di mana mengendalikan diri itu penting sekali, dan mengendalikan sebuah bangsa itu penting sekali. Ketika itu manakala lepas kendali, kemudian senjata itu digunakan dan bergerak di luar batas,
kita harus sadar bahwa kalau dihitung-hitung sebetulnya bedanya antara pendukung Trump dengan Joe Biden itu, atau Republik dengan Demokrat itu, nggak juga terlalu jauh bedanya, dalam arti sampai ratusan juta gitu bedanya kan. Menurut saya nih itu nggak segitu juga. Jadi ujungnya adalah di proses demokrasi itu, ketika infrastrukturnya sudah terbangun, masyarakat menjadi dewasa, menjadi menjadi lebih bijaksana, memandang ini tetap semua yang kurang itu perlu dibereskan, tetapi ada hal-hal yang tidak diterobos, karena ketika itu dilewati akan masuk ke fase yang ujungnya nggak diketahui sampai di mana. Nah, kembali ke Myanmar ini, sebetulnya dia mengembalikan jadi militer di sana ini mengembalikan proses demokrasi ini kan nol kembali, dan akan membuat lagi. Jadi pertanyaannya seperti saya sampaikan di pembicaraan sebelumnya, di Indonesia itu ketika Pak Harto mengundurkan berhenti, kemudian Pak Habibie ditolak pertanggungjawabannya, kemudian juga Gus Dur ada sidang istimewa, atau Bung Karno ketika itu setelah mengeluarkan Super Semar karena ada kejadian-kejadian dan tragedi di sebelumnya, para pemimpin itu mundur, tetapi proses konstitusional itu tetap dijaga dan dipatuhi. Nah, kita akan lihat Myanmar ini akan ke sebelah mana. Tentu dunia internasional akan memainkan kartunya, dan mari kita lihat kaum globalis itu memainkan apa di dalam pertarungan Myanmar ini, karena banyak juga yang menyampaikan sebetulnya di Myanmar ini mulai terjadi proses pembangunan juga gitu kan, yang mulai dipercepat. Maksud saya, apakah ini bagian jadi pertarungan kaum global dunia, atau ini hanya lokal saja? Kita akan lihat selanjutnya. Demikian, terima kasih pagi ini. Tentu kalau kita dari sini, mari kita jadikan pelajaran ini untuk menjaga negeri ini lebih baik. Kemudian juga kita berdoa untuk bangsa Myanmar supaya mereka mendapatkan yang terbaik, dan yang terbaik itu tentu ketika tidak tarung, tidak tawuran, tetapi ada pola-pola yang beradab yang mereka lakukan, sehingga bangsa itu akan menuju ke proses yang lebih baik buat negerinya. Kita lihat. Demikian, terima kasih.